Saya pernah berpikir bahwa hidup pensiun saya akan tenang, jauh dari bayang-bayang misi rahasia dan peluru yang mendesing. Tapi itu semua berubah ketika seorang gadis kecil berusia 4 tahun mendekat dan berbisik sesuatu yang membuat darah saya membeku. Om, papa bilang om suka laki-laki, dan itu dosa besar, katanya polos, mata bulatnya penuh rasa ingin tahu yang tak berdosa. Saat itu, saya, Andi, mantan agen pasukan khusus Kopassus, sedang duduk di teras rumah sederhana saya di pinggiran Jakarta. Udara panas lembab khas ibu kota menyelimuti tubuh saya yang sudah lelah setelah bertahun-tahun bertugas di medan perang rahasia. Pensiun dini karena cedera lutut yang tak pernah sembuh total membuat saya memilih hidup menyendiri, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi desa kecil di Bogor ini, dengan sawah hijau dan angin sepoi-sepoi, seharusnya menjadi tempat saya menyembuhkan luka jiwa. Bukan tempat di mana rahasia terdalam saya dibongkar oleh seorang anak kecil. Gadis itu bernama Lila, anak dari tetangga saya, Pak Hadi, seorang petani biasa yang ramah tapi konservatif. Lila sering bermain di halaman rumah saya, tertarik dengan cerita-cerita petualangan saya yang saya ceritakan dengan versi yang disensor untuk anak-anak. Tapi bisikan itu seperti granat yang meledak di dada saya. Saya membeku, napas tertahan dan pikiran saya melayang ke masa lalu. Bagaimana dia tahu? Apakah Pak Hadi yang memberitahu? Atau ada yang lain? Saya langsung memanggil bantuan, bukan polisi, tapi sahabat lama saya dari pasukan yang masih aktif. Bro, ada masalah besar di sini, kata saya melalui telepon, suara saya gemetar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rahasia itu bukan sembarang rahasia. Saya adalah seorang gai, sesuatu yang saya sembunyikan rapat-rapat sepanjang karir militer saya. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, menjadi diri sendiri berarti mempertaruhkan segalanya. Tapi ada satu orang yang tahu, Budi, cinta saya yang tersembunyi. Kami bertemu 5 tahun lalu selama misi di Papua. Budi adalah dokter militer, pria tinggi dengan senyum hangat yang bisa melelehkan hati siapapun. Dia yang merawat luka saya bukan hanya isik, tapi juga jiwa. Cinta kami tumbuh di tengah hutan lebat, di antara suara burung cendrawasih dan ancaman musuh. Andi, kita harus hati-hati, katanya selalu, matanya penuh kekhawatiran. Tapi sekarang, bisikan Lila membuat semuanya terancam. Malam itu, setelah Lila pulang, saya mondar-mandir di ruang tamu. Rumah saya sederhana, dinding kayu dengan oto-oto lama dari pasukan. Saya ingat pertama kali bertemu Budi. Saat itu, saya terluka parah setelah baku tembak dengan kelompok separatis. Dia membungkus luka saya dengan tangan lembut dan tatapannya. Itu seperti cahaya di kegelapan. Kamu kuat, Andi. Tapi jangan paksa dirimu, katanya. Dari sana, percakapan kami berubah menjadi curhatan hati. Saya cerita tentang masa kecil saya di desa kecil di Jawa Tengah, di mana ayah saya, seorang tentara juga, mengajari saya untuk selalu tegar. Tapi di balik ketegaran itu ada rahasia yang saya kubur dalam-dalam. Budi mengerti karena dia juga sama. Kami saling melengkapi, seperti yin dan yang di tengah badai perang. Keesokan harinya, sahabat saya, Mas Riko, datang. Dia masih aktif di pasukan, tubuhnya tegap dengan bekas luka di lengan. Apa masalahnya, Di? Kamu terdengar panik kemarin, tanyanya sambil duduk di kursi rotan. Saya ceritakan semuanya, termasuk tentang Lila dan bisikannya. Riko mengerutkan kening. Ini bisa jadi jebakan. Mungkin ada yang mengawasi kamu. Hati saya berdegup kencang. Apakah pensiun saya hanyalah ilusi? Apakah masa lalu mengejar saya? Dan yang paling penting, apakah Budi aman? Saya langsung hubungi dia, tapi ponselnya mati. Kecemasan menyelimuti saya seperti kabut pagi di Bogor. Saya dan Riko mulai selidiki. Kami pergi ke rumah Pak Hadi. Dia menyambut kami dengan ramah, tapi matanya gelisah.
Lila bilang apa Om? Tanya saya hati-hati. Pak Hadi menghela napas. Anak kecil suka bicara sembarangan. Mungkin dia dengar dari teman-temannya. Tapi saya tahu ada yang disembunyikan. Saat kami pulang, Riko bilang dia bohong. Kita harus gali lebih dalam. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya penuh dengan budi. Kenangan kami di Papua, malam-malam di tenda, berbisik tentang mimpi masa depan. Suatu hari, kita bisa hidup bebas, Andi, katanya. Tapi sekarang, mimpi itu terancam. Keesokan pagi, saya dapat pesan dari nomor tak dikenal, rahasiamu aman, asal kamu diami. Ancaman itu membuat saya marah. Saya yang pernah menghadapi musuh bersenjata, sekarang takut pada bayang-bayang. Saya putuskan untuk bertemu Budi di tempat rahasia kami di Jakarta. Perjalanan ke sana penuh ketegangan seperti misi lama. Saat tiba, Budi sudah menunggu, wajahnya pucat. Andi, ada yang tahu tentang kita, katanya pelan. Kami berpelukan, tapi pelukan itu penuh ketakutan. Cerita Lila hanyalah puncak gunung es. Ada konspirasi lebih besar, melibatkan mantan rekan pasukan yang iri dengan pensiun saya. Mereka tahu tentang orientasi saya dan ingin gunakan itu untuk memeras. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya dan Budi harus berpisah sementara untuk keamanan. Riko membantu selidiki, tapi semakin dalam, semakin banyak rahasia terungkap. Ternyata, Pak Hadi terlibat karena utang judi, dan seseorang memanatkannya untuk mendekati saya. Lila tak sengaja mendengar percakapan ayahnya. Hati saya hancur membayangkan anak kecil itu terlibat dalam kegelapan dewasa. Saya ingat kata-kata Budi, cinta kita bukan dosa, Andi. Itu yang membuat kita manusia. Tapi di Indonesia, di mana masjid dan pura berdampingan, norma masyarakat seperti dinding tak terlihat. Akhirnya, klimaks datang ketika saya konfrontasi pemeras itu, seorang mantan komandan yang dulu saya hormati. Pertemuan di sebuah kaitua di Jakarta penuh ketegangan. Kamu pensiun dengan kehormatan, tapi rahasiamu bisa hancurkan itu, katanya sambil tersenyum sinis. Saya balas dengan tenang, cinta bukan kelemahan. Tapi di dalam hati saya bergolak. Budi muncul tiba-tiba mendukung saya. Kami berdua melawan bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian. Riko datang dengan bukti korupsi sang komandan membalikkan situasi. Tapi ada pengkhianatan, ternyata salah satu teman dekat Budi yang tahu rahasia kami dan membocorkannya demi uang. Sakit hati itu seperti pisau menusuk. Budi menangis, Andi. Aku percaya salah orang. Kami hampir putus, tapi cinta kami lebih kuat. Di akhir, kami memilih untuk terbuka pada keluarga terdekat, mencari penerimaan. Kematian sang komandan dalam kecelakaan misterius menutup bab itu, tapi meninggalkan luka. Kini, saya dan Budi hidup bersama di Bali, jauh dari hiruk-pikuk. Lila tumbuh menjadi gadis cerdas, dan Pak Hadi meminta maaf. Cinta kami, meski penuh badai, mengajarkan bahwa keberanian adalah kunci. Hidup bukan tentang menyembunyikan, tapi tentang menerima diri sendiri. Setelah kejadian itu, hidup saya seperti roller coaster emosi. Saya, Andi, masih terbayang bisikan Lila yang polos tapi menusuk. Budi dan saya memutuskan untuk sementara tinggal terpisah, demi keamanan. Saya kembali ke Bogor, tapi rumah terasa sepi tanpa kehadirannya. Setiap malam, saya memandang oto kami berdua di Papua, senyum kami penuh harapan. Kenapa harus begini, gumam saya pada angin malam. Riko terus selidiki. Dia temukan bahwa pemeras itu, Kolonel Bram, memiliki jaringan luas. Bram dulu atasan saya, pria keras yang selalu menuntut kesempurnaan. Ternyata dia iri karena pensiun saya disertai penghargaan, sementara dia terjebak dalam korupsi. Dia gunakan rahasiamu untuk balas dendam, kata Riko. Hati saya panas. Bagaimana bisa seseorang yang saya hormati jatuh begitu rendah?
Saya ingat misi bersama dia di Aceh, di mana kami saling menyelamatkan nyawa. Pengkhianatan itu lebih sakit daripada luka peluru. Sementara itu, Budi di Jakarta bekerja di rumah sakit militer. Kami bicara lewat panggilan aman, suaranya selalu penuh kerinduan. Andi, aku rindu kamu. Tapi kita harus kuat. Kata-katanya seperti obat penenang. Tapi suatu hari, dia cerita tentang temannya, dokter muda bernama Tony. Dia tahu tentang kita, Andi. Aku percaya dia. Hati saya cemas, tapi saya diam, siapa tahu itu akan menjadi bumerang. Di desa, Lila sering datang lagi. Om, Maya kalau Lila bikin Om sedih, katanya sambil memeluk kaki saya. Saya angkat dia, mata kami bertemu. Lila nggak salah, sayang. Dewasa yang salah. Pak Hadi akhirnya mengaku. Saya diancam, Om. Utang saya besar, dan mereka janji lunasi kalau saya awasi Om. Air matanya menetes. Saya maafkan dia, karena saya tahu tekanan hidup di Indonesia bisa membuat orang putus asa. Ekonomi sulit, norma ketat membuat banyak orang terjebak. Malam itu, saya dapat mimpi buruk. Saya kembali ke Papua, tapi kali ini Budi tertembak. Saya terbangun berkeringat, langsung hubungi dia. Aku baik-baik saja, Andi. Jangan khawatir. Tapi kekhawatiran itu seperti racun yang merembes pelan. Riko datang dengan berita, Tony, teman Budi, terlibat. Dia bocorkan Ino ke Bram. Hati saya hancur. Pengkhianatan dari dalam lingkaran terdekat. Saya marah pada Budi karena percaya begitu saja, tapi lebih marah pada diri sendiri karena tak bisa lindungi dia. Saya putuskan pergi ke Jakarta. Perjalanan kereta penuh renungan. Pemandangan sawah dan gunung mengingatkan masa kecil saya di Semarang, di mana saya pertama kali sadar perasaan saya berbeda. Teman-teman bermain bola, saya lebih suka duduk dengan buku. Ayah marah, jadi laki-laki sejati. Tapi ibu diam-diam mendukung. Ikuti hatimu, nak. Kini hati itu membawa saya ke Budi. Sesampai di Jakarta, saya temui Budi di apartemennya. Wajahnya lelah, mata merah. Andi, Tony. Dia mengkhianati kita. Kami berpelukan, air mata campur aduk. Kenapa, Bud? Apa salah kita, tanya saya. Dia cerita, Tony iri karena promosi Budi dan Bram tawarkan uang. Pengkhianatan itu membuat kami ragu pada semua orang. Tapi di tengah badai, cinta kami semakin kuat. Kami habiskan malam berbicara, merencanakan balasan. Kita lawan bersama, kata Budi, tangannya menggenggam tangan saya erat. Keesokan kami bertemu Riko di sebuah warung kopi. Rencana, kita jebak Bram dengan bukti palsu. Strategi seperti misi lama. Saya hubungi Bram, pura-pura menyerah. Saya bayar, tapi bertemu dulu. Tempat pertemuan, sebuah gudang tua di pinggir kota. Udara lembab, bau amis. Bram datang dengan 2 anak buah. Uangnya mana, tanyanya. Saya lempar tas, tapi di dalamnya bukti korupsinya. Riko muncul dengan tim menangkap mereka. Tapi Tony lolos dan dia ancam Budi. Pengejaran dimulai. Kami kejar Tony ke sebuah kampung di Bekasi. Jalanan sempit, hujan deras. Tony lari, tapi saya kejar seperti dulu di hutan. Akhirnya, saya tangkap dia. Kenapa, Ton? Kami teman, jerit Budi. Tony menangis, aku butuh uang untuk keluarga. Pengakuan itu menyentuh, tapi pengkhianatan tak bisa dimakan. Polisi ambil alih. Setelah itu, kami kembali ke Bogor. Lila senang melihat kami. Om punya teman baru, tanyanya polos. Saya dan Budi tersenyum. Hidup mulai tenang, tapi luka masih ada. Kami putuskan pindah ke Bali, mencari kedamaian. Di sana, di antara pantai dan pura, kami bangun hidup baru. Cinta kami, meski penuh ujian, menjadi bukti bahwa keberanian membawa kebahagiaan.
Pindah ke Bali seperti mimpi yang menjadi nyata, tapi dengan bayang-bayang masa lalu. Saya, Andi, dan Budi menyewa rumah kecil di Ubud, dikelilingi sawah terasering dan suara gamelan. Udara segar, jauh dari polusi Jakarta, seharusnya menyembuhkan. Tapi pengkhianatan Tony masih menghantui. Andi, aku merasa bersalah, kata Budi suatu malam saat kami duduk di teras memandang bintang. Saya pegang tangannya. Itu bukan salahmu. Kita belajar dari itu. Hidup di Bali membawa tantangan baru. Masyarakat di sini lebih terbuka, tapi norma Hindu yang kuat masih membuat kami hati-hati. Kami berpura-pura sebagai saudara, tapi di hati kami pasangan. Saya mulai kerja sebagai konsultan keamanan, sementara Budi buka klinik kecil. Lila dan Pak Hadi sesekali kunjungi, membawa cerita dari Bogor. Lila kangen Om, katanya. Anak itu tumbuh, dan bisikannya dulu jadi pelajaran berharga. Tapi ketenangan itu tak lama. Suatu hari, saya dapat surat anonim, rahasiamu belum aman. Hati saya berdegup lagi. Apakah Bram punya kaki tangan? Riko, yang sekarang pensiun juga, datang ke Bali. Ini bisa jadi sisa jaringan Bram, katanya. Kami selidiki lagi, seperti tim lama. Ternyata ada seorang perempuan, mantan istri Bram, yang tahu segalanya. Dia ingin balas dendam pada suaminya yang sudah mati. Konflik baru muncul. Perempuan itu, Busari, hubungi saya. Saya tahu tentang kamu dan Budi. Bantu saya atau saya bocorkan. Ancaman itu membuat kami gelisah. Budi marah, kita tak bisa terus lari, Andi. Kami putuskan hadapi. Pertemuan di sebuah kai di Kuta, ombak laut jadi saksi. Busari cerita Bram selingkuh dan korupsi, meninggalkan dia miskin. Saya butuh bukti untuk klaim warisan, katanya. Saya simpati, tapi tak bisa biarkan dia ancam. Di tengah itu hubungan kami goyah. Budi mulai ragu. Apa kita bisa hidup normal di sini, tanyanya. Pertengkaran pecah. Kamu yang selalu takut, jerit saya. Dia pergi, meninggalkan saya sendirian. Malam itu hujan deras, seperti air mata langit. Saya ingat pertama kali jatuh cinta pada Budi. Di tenda medis, matanya penuh kepedulian. Kamu spesial, Andi, katanya. Kini spesial itu terancam. Riko bantu rekonsiliasi. Cinta kalian langka, jangan sia-siakan. Saya cari Budi di pantai. Dia duduk memandang laut. Ma, Bud. Aku takut kehilanganmu. Kami berpelukan, ombak menyaksikan. Tapi Busari tak berhenti. Dia bocorkan rumor ke tangga. Desa mulai bergosip. Dua laki-laki tinggal bersama, kata mereka. Tekanan itu seperti gunung. Klimaks datang ketika Busari datang ke rumah. Berikan bukti atau saya publikasikan foto kalian. Foto intim yang entah bagaimana dia dapat. Hati saya panas. Kami jebak dia dengan rekaman. Riko panggil polisi Bali. Busari ditangkap atas pemerasan. Tapi kerusakan sudah ada. Gosip menyebar dan kami diusir secara halus dari desa. Kami pindah ke Denpasar, kota lebih besar. Di sana kami temukan komunitas lebih kecil, tersembunyi. Pertemuan dengan mereka memberi harapan. Kalian bukan sendirian, kata seorang teman baru. Budi dan saya semakin dekat, belajar menerima diri. Lila kirim surat, Om, Lila doakan bahagia. Kehangatan itu menyentuh. Akhirnya, kami putuskan terbuka pada keluarga. Saya hubungi ibu di Semarang. Bu, aku Gai dan Budi pasanganku. Diam panjang lalu, nak, ibu sudah tahu lama. Yang penting kamu bahagia. Air mata saya menetes. Budi juga dapat dukungan dari saudaranya. Pengkhianatan masa lalu membuat kami lebih kuat. Hidup di Bali jadi simbol perjuangan. Cinta kami, penuh drama, akhirnya menemukan kedamaian.
Di Denpasar, hidup baru dimulai. Saya dan Budi bangun rutinitas, pagi jogging di Pantai Sanur, malam berbincang di balkon. Tapi luka pengkhianatan masih ada. Andi, apa kita bisa percaya orang lagi? Tanya Budi. Saya jawab, kita percaya satu sama lain dulu. Komunitas LUD yang kami temui memberi dukungan. Mereka cerita pengalaman serupa, di mana norma masyarakat jadi penghalang. Di Indonesia, di mana toleransi diajarkan tapi prakteknya sering berbeda. Suatu hari, Riko datang dengan berita mengejutkan. Ada sisa jaringan Bram yang masih aktif. Mereka targetkan kalian. Ancaman baru. Kami siaga lagi. Ternyata anak buah Bram, seorang mayor pensiun, ingin lanjutkan pemerasan. Kami rencanakan perlawanan. Pertemuan di sebuah ila di Nusa Dua, penuh ketegangan. Mayor itu datang, bayar, atau rahasiamu iral. Saya rekam semuanya, Riko siap di luar. Tapi ada twist, mayor itu ternyata saudara Busari, dan dia punya motif pribadi. Bram hancurkan keluarga kami, katanya. Simpati muncul, tapi ancaman tetap. Budi campur tangan, mari bicara, bukan ancam. Dialog itu berubah jadi curhatan. Mayor menangis, cerita tentang Bram yang abusive. Kami makan tapi serahkan ke polisi. Pengkhianatan berlapis membuat kami lelah, tapi juga dewasa. Hubungan kami semakin dalam. Di pantai, di bawah matahari terbenam, Budi bilang, Andi, maukah kau menikahiku meski tak resmi? Hati saya meleleh. Ya, Bud. Selamanya. Kami lakukan upacara sederhana di pura, dengan teman komunitas sebagai saksi. Cincin kayu sederhana jadi simbol. Tapi kebahagiaan itu diuji lagi ketika gosip mencapai keluarga Budi di Jawa. Ayahnya marah, ini dosa. Telepon penuh jeritan. Budi hancur, Andi, apa kita salah? Saya dukung dia. Cinta bukan dosa, Bud. Itu anugerah. Kami pergi ke Jawa hadapi keluarga. Pertemuan di rumah ayah Budi di Yogyakarta penuh emosi. Ayah, aku tetap anakmu, kata Budi. Ayah diam, lalu peluk dia. Ayah butuh waktu. Itu langkah maju. Kembali ke Bali, kami lebih kuat. Lila datang liburan, Om berdua seperti ayah dan paman Lila. Polosnya membuat kami tersenyum. Tapi konflik akhir muncul. Seorang jurnalis tahu cerita kami, ingin publikasikan. Ini bisa jadi inspirasi, katanya. Tapi kami takut. Debat panjang, terbuka atau sembunyi. Budi ingin terbuka, saya ragu. Andi, kita bisa ubah pandangan orang. Akhirnya setuju. Artikel keluar, judul sensasional. Reaksi campur, dukungan dari muda, kecaman dari konservatif. Kami dapat ancaman tapi juga pesan haru. Di tengah badai media, kami tetap bersama. Riko lindungi kami. Pengkhianatan terakhir, seorang teman komunitas bocorkan detail pribadi demi Ame. Sakit lagi, tapi kami makan. Hidup ajar kami bahwa kepercayaan butuh waktu. Di akhir, kami adopsi anjing liar, simbol keluarga kecil kami. Bali jadi rumah sejati dengan angin laut yang menyembuhkan. Cinta kami penuh liku jadi cerita inspirasi. Badai media mereda tapi meninggalkan bekas. Saya dan Budi jadi lebih hati-hati tapi juga lebih berani. Andi, artikel itu ubah hidup banyak orang, kata Budi. Pesan dari pemuda gay di seluruh Indonesia datang, cerita perjuangan mereka. Kami jawab satu persatu, beri dukungan. Di Bali, komunitas tumbuh, kami jadi panutan tak resmi. Tapi norma masyarakat masih jadi dinding. Suatu hari, Lila datang lagi, sekarang berusia 6 tahun. Om, Lila baca berita tentang Om. Mata polosnya penuh pertanyaan. Saya jelaskan sederhana, Om cinta Om Budi, seperti Papa cinta Mama. Dia angguk, bagus dong, Om bahagia. Kehangatan anak itu obati luka.
Pak Hadi juga berubah, saya salah dulu Om. Ma, pengampunan itu indah. Tapi ada konflik internal. Saya mulai ragu pada komitmen. Bud, apa kita bisa tahan selamanya? Masa lalu militer membuat saya sulit ekspresi. Budi sabar, kita belajar bersama. Terapi dengan psikolog komunitas bantu. Saya cerita trauma perang, rahasia yang kubur. Budi dukung aku di sini. Cinta kami deepening. Riko pindah ke Bali, gabung bisnis keamanan. Kalian inspirasi, bro. Kami bertiga seperti keluarga. Tapi ancaman lama muncul lagi, sisa jaringan Bram bebas, rencanakan balas dendam. Kami siaga. Pengejaran di hutan Bali, seperti misi dulu. Kami tangkap mereka, tapi saya terluka ringan. Budi rawat, jangan tinggalkan aku, Andi. Momen itu perkuat ikatan. Pengkhianatan terakhir dari dalam komunitas, seorang anggota iri, sebarkan rumor palsu. Kami hadapi bersama, usir dia. Cinta sejati tak butuh pengakuan luar, kata Budi. Kami putuskan hidup low profile lagi. Liburan ke Lombok, pantai indah jadi saksi romansa kami. Di sana, di bawah bintang, kami janji setia. Kembali, kami bantu orang lain. Buka shelter kecil untuk lebih muda. Cerita mereka menyentuh, diputus keluarga, diusir desa. Kami beri tempat, nasihat. Lila kirim gambar, Om Hero. Senyum kami. Hidup penuh liku, tapi penuh makna. Di akhir, kami sadar, perjuangan kami bukan untuk diri, tapi untuk generasi mendatang. Cinta kami, personel, jadi simbol harapan. Akhirnya, kedamaian datang. Saya dan Budi setelah badai, temukan harmoni di Bali. Rumah kami penuh tawa, dengan anjing kami, Ma, dan kunjungan Lila. Om, cerita lagi dong, pintanya. Saya cerita versi ringan dari petualangan kami. Pak Hadi sekarang teman dekat, bantu di kebun. Riko nikah, kami hadir sebagai saksi. Kalian selanjutnya, candanya. Kami tersenyum, tahu pernikahan resmi mimpi jauh, tapi cinta kami lebih kuat dari kertas. Komunitas berkembang, kami mundur pelan, biar muda ambil alih. Tapi releksi datang. Saya ingat bisikan Lila dulu, yang mulai semuanya. Itu bukan kutukan, tapi berkah. Membuat kami hadapi diri, lawan ketakutan. Budi bilang, tanpa itu, kita mungkin masih sembunyi. Benar. Di Indonesia, di mana budaya kaya tapi norma ketat, kami temukan cara hidup autentik. Keluarga lengkap, ibu datang kunjung peluk Budi. Anakku yang lain, katanya. Ayah Budi akhirnya terima, meski lambat. Pengampunan itu manis. Kami rayakan ulang tahun perjumpaan di Papua dengan makan malam romantis. Untuk masa depan, toast kami. Hidup bukan sempurna, tapi penuh. Kami bantu shelter, lihat pemuda tumbuh percaya diri. Lila sekarang remaja, bilang Om inspirasi Lila. Lingkaran lengkap. Cinta kami, penuh drama dan pengkhianatan, berakhir dengan kemenangan personel. Kami bukti bahwa cinta tak kenal batas, dan keberanian bawa perubahan. Di bawah langit Bali, kami bahagia selamanya.